putra mahkota meninggal secara tak terduga. 4 teman masa kecilnya menemukan seorang pembunuh dan ingin membalaskan dendamnya. Mereka tidak tahu bahwa gadis di hadapan mereka adalah putra mahkota itu sendiri yang tumbuh bersama dan berbagi kenangan berharga dengan mereka. Jadi, kenapa justru aku yang harus mati di tangan teman-teman masa kecilku sendiri demi tim penakluk naga? Sorak-sorai menggila saat ini di sebuah kedai pada malam hari. Orang-orang dengan gembira merayakan pencapaian besar tim itu. Tim penakluk naga gila saat 4 pahlawan berhasil kembali setelah menaklukkan monster itu berbeda dengan mereka semua. Di tengah perayaan, salah satu pahlawan justru minum sendirian. Seorang pria berambut pirang memasuki ruangan dan berkata, "Meskipun kamu sedang dalam suasana hati yang buruk, kamu tetap seorang pahlawan. Jangan seperti ini." Ternyata pahlawan ini sedang dalam suasana hati yang sangat buruk dengan kebencian yang mendalam. Yang bahkan alkohol pun tidak bisa membuatnya lupa. Dia bertanya pada pria pirang itu bagaimana hasil penyelidikannya. Pria pirang itu berkata bahwa dia belum sepenuhnya menyerap kekuatan naga gila itu dan membutuhkan sedikit lebih banyak waktu. Pria itu berdiri untuk berganti pakaian, memperlihatkan sebuah pola di punggungnya. Mereka bisa memahaminya. Lagi pula tidak ada petunjuk yang tersisa. Mereka telah bertahun-tahun mencari pembunuh yang telah membunuh orang itu. Pria pirang itu menatap ke lantai. Sambil diam-diam bersumpah untuk balas dendam, adegan yang sama terjadi pada pria yang satu ini, hanya saja dia dipenuhi dengan penyesalan. Apa gunanya menyelamatkan dunia jika dia bahkan tidak bisa menyelamatkan orang itu? Aku sangat ingin bertemu denganmu. Leo, aku akan menemukan manusia yang membunuhmu. Aku pasti akan membunuh orang itu dengan tanganku sendiri. Bagaimanapun juga, semua orang telah bekerja keras. Aku ingin melihat semua orang seperti dulu. Kisah ini seharusnya tidak menjadi seperti ini. Tapi sekarang ini telah menjadi kisah tentang diriku yang berjuang mati-matian untuk lari dari takdir kematian. Dan teman-teman, masa kecilku yang membenciku, kamukah pembunuh yang membunuh temanku itu? Setelah membunuh putra mahkota dan menjadi putri jiwa, kau pikir kau bisa hidup dalam kemewahan. Kau membunuh Leo, kami tidak akan pernah memaafkanmu. Layla dan Aurelha, gadis itu ingin menjelaskan, tapi tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Leo yang mereka kenal, Leo yang berbagi kenangan berharga dengan mereka, sudah tidak ada lagi di dunia ini. Meski begitu, kenapa aku harus mati di tangan teman-teman? Masa kecilku sendiri, seseorang jatuh ke dalam kolam itu adalah putra mahkota. Leo bocah pirang itu menawarkan diri untuk menyelamatkannya dan dengan cepat menarik sang putra mahkota. Yang tenggelam itu keluar dari air. Dia menelan banyak air. Cepat lakukan sesuatu. Pendeta di dekatnya memancarkan cahaya dari tangannya. Dan sebuah lingkaran sihir muncul menekannya ke dada Leo. Pendeta itu menggunakan kekuatan suci. Tetapi menyadari suhu tubuh. Yang mulia masih terlalu rendah. Dia bersiap untuk memindahkannya ke ruang perawatan saat mendengar itu. Leo tiba-tiba bangkit menjelaskan bahwa dia baik-baik saja dan hanya perlu sendirian untuk sementara waktu. Adegan beralih ke Leo yang sendirian, berendam di bak mandi sambil bergumam, tidak apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa untuk saat ini. Dia menyeret tubuhnya yang kelelahan ke tempat tidur. Dia teringat akan kehidupan sebelumnya di mana dia selalu terbaring di ranjang rumah sakit. Hanya bisa membaca novel atau bermain game di dalam game. DII bisa melakukan apa saja, berusaha keras mengumpulkan material dan mengendalikan. Uang dan kehidupan sesuka hatinya sangat berlawanan dengan kenyataan di kehidupan nyata dia, hanya bisa menunggu akhir dari hidupnya. Gadis itu sangat berharap jika dia bisa terlahir kembali. Dia ingin hidup di dalam game ini, tapi segalanya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Gadis itu memang benar-benar terlahir kembali, karena dia masuk ke dunia novel ini. Ini adalah sebuah novel yang pernah gadis itu baca di kehidupan sebelumnya, dan identitas yang dirasuki gadis itu adalah Aurelia. Aurelia dari Kekaisaran Aurelia, yang mana permaisuri saat ini adalah Lady Sorelia, kakaknya Putri Iris. Meskipun telah meninggal dunia, pernah jatuh cinta dengan seorang kesatria rakyat jelata, penjaga semasa hidupnya, dan melahirkan seorang putri. Dan putri itu adalah Lily Aurelia, dengan ayah seorang rakyat jelata dan ibunya Iris. Meninggal tak lama setelah melahirkan Bagi Lily, perebutan takhta menyebabkan kekacauan internal di kekaisaran yang berakibat pada nasib Lilia. Dia menjadi anggota keluarga kekaisaran yang terlupakan hidup di menara kecil di pinggiran kota kekaisaran. Mengenakan pakaian yang tidak pas dengan tubuh kecil dan kurang gizi, memakan makanan seadanya meskipun sulit.
Dia menjalani kehidupan yang damai. Sampai sang kaisar muncul di sana, dia sangat senang mengetahui bahwa adiknya telah melahirkan Seorang anak perempuan, karena selain para pelayan itu tidak ada yang tahu tentang keberadaan gadis itu, dan gadis itu juga memiliki tanda perjanjian darah. Membuktikan garis keturunan bangsawannya yang terpenting, dia berusia kurang lebih sama dengan putranya Leo. Dan selanjutnya, kaisar memerintahkan kematian para pelayan yang mengetahui kebenaran itu tepat di depan mata gadis itu di masa lalu, yang jauh seekor naga terbangun di benua itu. Mereka yang mengalahkan naga dan menyelamatkan dunia adalah Kaisar Suci Drakania dan 5 ksatria. Setelah kelima ksatria itu menjadi pahlawan, masing-masing dari mereka mendirikan kekaisaran Kaisar Suci membagi kekuatan sihir naga di antara mereka. Mengakui otoritas setiap keluarga kerajaan, tetapi dia menuntut bahwa jika harinya tiba saat naga itu bangkit kembali, para ksatria harus menjawab panggilan gereja Drakania dan membuat perjanjian darah. Begitulah tahun-tahun berlalu beberapa tahun yang lalu. Sebuah telur naga gila muncul di tepi benua yang tidak bisa dihancurkan dengan cara apapun dikelilingi oleh kekuatan sihir. Yang gelap karena pengaruh telur naga itu, monster-monster brutal bangkit kembali dan dunia jatuh ke dalam kekacauan. Gereja Drakania memanggil keturunan para pahlawan para kaisar dari 5 kekaisaran untuk hari di mana naga iblis akan turun. Gereja menuntut agar keturunan dari kekaisaran dikumpulkan di kuil yang bertanggung jawab atas pendidikan mereka. Maka keturunan para pahlawan, 5 anak, pembawa tanda perjanjian, menerima panggilan dari kuil. Oleh karena itu, putra Kaisar Aurelia menerima panggilan itu, tetapi bagaimana mungkin dia membiarkan putra satu-satunya pergi ke tempat yang begitu berbahaya? Oleh karena itu, dia memotong rambut panjang Lailia, dan sejak saat itu, Lailia menjadi putra mahkota kekaisaran Aurelia di kuil. Laila tampak geram kaisar sialan itu. Apa yang telah dia lakukan pada seorang gadis malang, dia benar-benar menipu gadis itu untuk menggantikan putra mahkota. Dan masuk ke kuil hanya dengan iming-iming setumpuk makanan lezat, tapi tidak ada pilihan lain. Karena gadis itu sangat kelaparan saat itu. Pada saat yang sama, gadis itu tidak bisa meminta bantuan karena kaisar telah memasang mantra pembungkam padanya jika dia mengungkapkan bahwa dirinya adalah Leia. Dia akan memuntahkan darah dan mati. Situasi ini hampir sama dengan kehidupan sebelumnya. Masih menunggu kematian di bawah bayang-bayang kefanaan. Tetapi dia tidak menginginkan itu. Leia baru berusia 7 tahun. Dia masih punya kesempatan, jadi dia harus bertahan dulu selama 3 tahun ini. Dia tidak boleh membiarkan siapapun mengetahui bahwa dia adalah seorang penipu selain keempat anak dari keluarga yang punya tanda perjanjian di kuil. Juga ada anak-anak bangsawan dari berbagai negara yang tinggal bersama di sini. Anak-anak bangsawan itu sangat menentang kehidupan di sini. Harus mencuci rambut mereka sendiri, berpakaian sendiri, memakai seragam yang sama setiap hari dan memakan makanan yang mengerikan. Tapi Lelia berpikir, tempat ini seperti surga, pakaiannya nyaman dan semua orang setara. Dan selain waktu doa harian dan jam kegiatan waktunya sangat bebas, poin utamanya adalah kamu bisa makan makanan lezat. Kapan saja di kafetaria. Novelnya sendiri hampir tidak menggambarkan kehidupan di kuil, hanya menyebutkannya beberapa kali di alur cerita selanjutnya. Selama 3 tahun tanpa kehadiran pemeran utama pria dan wanita, novel itu tidak menulis tentang Lilia yang menggantikan putra mahkota Leo dan kehidupan seperti apa yang dia jalani. Setelah memasuki kuil novel, itu hanya menuliskan bahwa Lilia meninggal di kolam renang di ibu kota kekaisaran 3 tahun ini seharusnya baik-baik saja. Dia pun menuju ke ruang makan. Kemudian saat makan, Lilian berpikir bagaimana bisa seseorang tenggelam di kolam renang karena sebuah tipu muslihat. Mereka benar-benar tidak punya otak. Tiba-tiba sebuah suara muncul, itu adalah anak laki-laki pirang yang telah menyelamatkan Lilian. Kemarin Lilian langsung teringat bahwa anak ini adalah pangeran kekaisaran. Raspere salah satu protagonis dari tim penaklukan naga gila dan juga salah satu calon pemeran utama kedua yang jatuh cinta pada protagonis wanita. Pada pandangan pertama, Romeo Raspere. Dalam ingatan Lilian, dia adalah orang yang sangat baik dan beradab. Namun Romeo saat ini terus-menerus mengingatkan bahwa dia telah menyelamatkan putra mahkota Leo. Jelas-jelas dia mengharapkan imbalan.
Ternyata dia ingin Lely membantunya untuk membolos kelas. Membuat Lely berbohong kepada pendeta bahwa Romeo tertidur di kamarnya dan dia tidak tega membangunkannya, jadi dia tidak datang ke kelas. Lelia hanya bisa pasrah menyetujuinya. Di mana citra baik dan beradabnya itu. Melihat Lelia begitu penurut, Romeo berpikir mereka sangat akrab. Tapi tak lama kemudian seorang anak yang dianggap Romeo tidak cocok dengannya. Muncul Felix Nyashi, pangeran kecil dari kekaisaran Nyashi pria yang nantinya akan menjadi kaisar kekaisaran Nyashi. Yes. Paladin terkuat dalam sejarah, meskipun kepribadiannya dingin, dia sangat tampan. Akio tidak menyangka di saat seperti ini hubungannya dengan Romeo sudah seburuk itu. Saat ini duduk di seberang sana. Adalah seorang anak laki-laki berambut perak dan bermata merah. Oscar Cresber, meskipun sekarang terlihat lemah, dia adalah pria yang akan menjadi kaisar gila. Nantinya, ada juga Karizaskar, keponakan kaisar dari kekaisaran Askar. Dan orang yang paling banyak berkorban setelah penaklukan naga gila berakhir. Dan semua orang ini adalah target kebencian Romeo. Kamena ya Meninda. Lilia jadi curiga. Jangan-jangan anak ini sudah sadar kalau mereka semua adalah saingannya. Saingan cinta, tapi pada akhirnya protagonis wanita malah bersama teman masa kecilnya. Dan semua pria ini ditinggalkan begitu saja oleh Romeo. Bang. Tiba-tiba berbalik dan bertanya, apakah Lilian juga membenci mereka karena Lilian adalah temannya? Siapapun yang dia benci, Lely juga harus membencinya. Tapi Lely mengabaikannya karena tidak mau terlibat dengan para pemeran utama. Kalau aku jadi target, habislah riwayatku lebih baik. Aku menjadi karakter figuran saja untuk tujuan ini. Kititia Bing. Dia benar-benar tidak boleh terlibat dengan mereka meskipun Lilian sudah bertekad seperti itu. Dia langsung melihat Oscar sendirian meringkuk ketakutan di pojokan. Tidak ada yang menyangka Oscar begitu rapuh di masa mudanya. Ternyata saat Oscar masih kecil, dia menyaksikan ayahnya membunuh ibunya dengan mata kepalanya sendiri, tepat di depan matanya. Ayahnya juga mengatakan bahwa pupil matanya adalah mata terkutuk. Saat Oscar tenggelam dalam ingatan menyakitkan itu, sebuah tamparan menyadarkannya itu. Lilian dia membangunkan Oscar lalu memanggil seorang pendeta untuk membawa Oscar kembali ke kamarnya. Tapi dia merasa telah menimbulkan masalah. Aku jelas tidak ingin berhubungan dengan mereka. Tapi aku sungguh tidak bisa. Pura-pura tidak melihat apa ini benar-benar sebuah penyimpangan. Bukan begitu. Romeo tiba-tiba bertanya sambil berdiri di samping Lilian. Lilian bertanya dengan penasaran. Romeo, karena kamu ada di sini, kenapa kamu tidak membantu tadi? Romeo berkata kalau ini benar-benar berbeda dari kasus Lilian yang jatuh ke air. Dia mengira Oscar sedang kerasukan iblis. Bapak lain. Ini memang begitulah cara orang-orang biasa di dunia ini memandang berbagai hal. Mengaitkan fenomena aneh dengan kerasukan iblis. 1 atau 2 kali. Mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau ini terus berlanjut selama 3 tahun, pihak kuil juga akan curiga bahwa Oscar kerasukan iblis ini pasti rencana sang kaisar. Cresber kan menghancurkan reputasi Oscar dan membiarkan pangeran lain menjadi pewaris takhta. Lilian harus menjelaskan pada Romeo bahwa tidak ada iblis, dia hanya melihat hal-hal aneh karena trauma, seperti mengalami mimpi buruk. Siapa sangka Romeo akan begitu kejam? Mengatakan kalau Lilian hanya bicara omong kosong tanpa dasar apapun. Lilian langsung merasa anak ini punya niat jahat berpura-pura baik dan manis di depan sang protagonis wanita asli. Sementara Oscar menjadi bahan spekulasi jahat. Romeo tidak bisa memahami perasaan orang lain padahal jelas-jelas Romeo punya trauma batin yang sama dengan Oscar. Siapa sangka Romeo akan terus mendesak, meminta Lilian untuk menjelaskan lebih lanjut dengan lebih jelas. Lilian menyadari kalau Romeo juga pasti ingin tahu bagaimanapun, dia hanyalah seorang anak kecil, lalu dia pun menjelaskan. Pikiran manusia itu sangat rapuh, otaknya lemah, tapi apa yang ada di dalamnya tidak hanya rapuh, tapi juga keras kepala dan buruk begitu kau melihat adegan yang mengerikan. Adegan itu akan terus membekas di hatimu, dan ketika tubuhmu lemah dan lelah, kau akan teringat kenangan itu, dan jika kenangan itu terus berulang, gambaran-gambaran mengejutkan akan muncul di benakmu. Seumur hidup itu pasti sangat menyakitkan beberapa orang hidup dalam rasa sakit sepanjang hidup mereka. Dan pada akhirnya, karena tidak sanggup menahannya, mereka memilih untuk mengakhiri hidup. Mengakhiri hidup sendiri adalah sebuah
Dosa besar menyerahkan jiwa kepada iblis dan mengkhianati gereja itulah yang disebut kerasukan iblis, apa artinya tradisi dan adat. Di hadapan seseorang yang sekarat karena kesakitan, orang tidak bisa berpikir normal setelah terus-menerus tersiksa. Mereka percaya bahwa hanya kematian yang akan mengakhiri semuanya sebenarnya. Lilian juga mengerti kenapa Romeo tertarik pada iblis. Romeo menyaksikan sendiri ibunya mengakhiri hidupnya dengan mata kepalanya sendiri. Jadi, benar. Ibunya sebenarnya mencintai pria lain, tapi orang tuanya tidak merestui hubungan mereka orang tuanya, bahkan menikahkannya dengan kaisar demi kekuasaan untungnya. Kaisar memperlakukannya dengan baik, berharap bisa merebut hatinya. Kaisar tidak menyalahkannya dan terus menunggu, sampai wanita itu perlahan membuka hatinya, tapi dia tidak pernah bisa melupakan pria yang dicintainya. Dan hubungan antara kaisar dan permaisuri sangat renggang karena cemas. Orang tuanya memilih untuk mengancam putri mereka sendiri. Jika kau ingin menyelamatkan kekasihmu, kau harus melahirkan seorang putra mahkota setelah Romeo lahir. Posisi permaisuri menjadi aman, tapi orang tua permaisuri menggunakan kelemahan ini untuk memeras putri mereka. Mereka mengancam nyawa pria itu setiap kali mereka menginginkan sesuatu. Tapi suatu hari, pria yang dicintai permaisuri itu bunuh diri. Dia tidak tahan membuat permaisuri menderita seumur hidup, karena dirinya permaisuri pun jatuh sakit karena rasa bersalah. Dan kondisinya semakin memburuk dengan halusinasi pendengaran. Dan berjalan dalam tidur, rumor pun segera menyebar bahwa permaisuri telah dirasuki iblis. Akhirnya, permaisuri memutuskan untuk mengikuti takdir yang sama. Seperti kekasihnya, aku tidak pernah menyangka Romeo akan menyaksikan adegan itu. Romeo, yang tumbuh di bawah cinta ibu tiri dan ayahnya yang baik hati, meskipun tidak tersiksa oleh halusinasi visual dan pendengaran. Seperti Oscar, tapi Lilia tahu bahwa luka batinnya belum sembuh, terutama ketakutannya pada iblis. Menatap anak yang malang ini, Lilia jadi berpikir, akankah luka di hatinya sembuh suatu hari nanti? Dia pun berkata pada Romeo bahwa tidak ada iblis di dunia ini. Yang ada hanyalah orang-orang yang menyakitimu. Siapa sangka Romeo akan berkata, jika hal ini diceritakan kepada para pendeta dan orang dewasa, Lilia mungkin akan dianggap sebagai penyesat. Kan saat itulah Lilia sadar, ini adalah berita buruk. Jika tersebar kabar bahwa putra mahkota adalah seorang penyesat, kaisar pasti akan mematahkan lehernya. Tidak ada pilihan lain untuk membuat anak ini patuh. Lilia harus mengancamnya jika engkau memberitahu siapapun tentang ini. Aku akan membunuhmu. Romeo pun langsung panik. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang anak kecil, tapi Lilia masih belum bisa tenang sepenuhnya. Dia harus membuat anak ini mengerti rantai komando, lalu dia teringat bagaimana Romeo memanggil Leo di tim penakluk naga gila. Panggil aku kapten juga mulai sekarang. Mengerti Romeo sangat enggan. Dan selain itu, dialah yang memegang kelemahannya, tapi karena ingin tahu lebih banyak tentang iblis. Dia akhirnya berkompromi dengan sang kapten. Di samping Oscar, para pendeta bertanya, apakah Pangeran Romeo memukulmu, Oscar? Oscar tahu kalau Romeo sebenarnya menolongnya, tapi karena masih kecil, dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Tergagap untuk waktu yang lama. Sebelum akhirnya berkata, dia mencoba menolongku pada saat ini. Lilia sedikit menyesal. Aku seharusnya tahu. Tidak seharusnya menjadikan Romeo sebagai bawahanku baru 1 hari. Dia sudah bermain-main di kamarku. Saat itu, terdengar ketukan di pintu, lalu di bawah tatapan sang kapten, si bawahan pergi membuka pintu. Tapi tak disangka, orang yang datang ternyata adalah Oscar bocah. Aku bertanya, kenapa kau di sini bangsawan macam apa? Kau ini apa? Kau bisu tanya Romeo dengan sombong. Hei Romeo, karena dia sudah di sini. Jangan menakutinya. Mengerti, Kapten? Ternyata Oscar datang untuk berterima kasih atas kejadian kemarin. Lilia berpikir itu bukan masalah besar dan bahkan mengeluarkan camilan yang dibawa Romeo untuk mentraktir Oscar melihat kaptennya begitu baik pada si gagap kecil ini. Romeo menjadi sangat kesal dan berkata, Oscar itu mentalnya tidak stabil dan bicaranya gagap. Oscar menggerak-gerakkan tangannya. Sambil berkata bahwa dia gagap saat gugup atau takut, sepertinya dia memang gagap seperti itu setiap hari. Lelia tidak tahan lagi dan menghentikan Romeo. Jangan keterlaluan, teman tidak seharusnya dengan si gagap kecil ini, padahal dia sudah jelas-jelas bilang tidak menyukai anak itu. Romeo keluar ruangan dengan marah. Lilian pun harus meminta maaf pada Oscar atas kekasaran Romeo, mengatakan bahwa meskipun Romeo bukanlah orang yang baik.
Sifat aslinya tidaklah jahat, tapi Oscar terus menggosok-gosok tangannya. Sambil berkata, kalau Romeo benar, dia memang tidak punya teman. Tidak akan ada yang mau berteman dengan orang yang gagap. Seperti dirinya. Melihat Oscar yang masih sangat muda namun sudah pasrah menerima diskriminasi dan perlakuan seperti itu, Lilian tidak bisa menahan rasa sedih dan langsung menghibur Oscar. Bagaimana mungkin kamu tidak punya teman? Jadilah temanku saja. Kalau aku tidak menyukaimu, untuk apa aku menolongmu? Mendengar itu, Oscar menjadi sangat terharu. Tapi dia penasaran, kenapa Romeo memanggilnya kapten? Lilian pun menjelaskan, tentu saja karena aku tampan dia melihatku menenangkanmu dan jadi merasa hormat padaku. Oscar langsung berkata kalau dia juga ingin memanggil Lilian kapten. Lilian seketika panik. Teringat adegan di novel aslinya di mana Oscar membalaskan dendam ibunya. Dia membunuh ayahnya sendiri, menjadi kaisar berdarah, dan berkata pada ayahnya, sekarang, jika ada yang berani menginjak-injak kepalaku, akan kubasmi semuanya ayah. Kau yang pertama, dia takut jika Oscar memanggilnya kapten. Sekarang, nanti dia juga akan disingkirkan. Tapi Oscar mengira Lilian ragu-ragu karena kegagapannya, dan tak berdaya untuk menghibur Oscar. Lilian setuju untuk membiarkannya memanggilnya kapten setelah mendapat izin. Wajah Oscar langsung tersenyum. Sebenarnya, Lilian selalu khawatir identitasnya sebagai perempuan akan terbongkar. Tapi melihat banyak anak laki-laki cantik lainnya seperti Romeo dan Oscar, dia merasa lega pada hari berikutnya. Begitu Lilian membuka mata, dia melihat Romeo dan Oscar sudah menunggunya untuk pergi sarapan bersama. Di sepanjang jalan, keduanya bersaing untuk mendapatkan perhatiannya, yang cukup mencolok. Saat itu, Oscar menyebutkan bahwa ada sebuah kegiatan malam ini yang katanya akan membuat semua orang berkumpul di luar gereja Croa punya tradisi untuk membuat para calon pendeta baru. Mendaki gunung di malam hari. Mendaki bersama dapat menumbuhkan kerjasama tim dan menghilangkan rasa takut pada iblis. Meskipun gunungnya kecil, jaraknya cukup jauh untuk anak-anak para pendeta menyuruh anak-anak pergi ke sebuah kabin di tengah perjalanan mendaki gunung, dan begitu mereka sampai di tujuan dan menyalakan lilin untuk mengusir iblis. Mereka boleh kembali. Para pendeta mengatakan pada anak-anak untuk tidak takut, karena para pendeta mendaki gunung ini setiap hari, dan di sana hanya ada hewan-hewan kecil seperti kelinci dan tupai. Mereka pun mulai mendaki secara berpasangan. Oscar bertanya, "Kapten, kau berpasangan dengan siapa?" "Aku akan pergi sendiri." "Romeo, kau berpasanganlah dengan Oscar." "Romeo, kau tidak takut?" Kan jawab Lilian. Oscar dengan tenang menerima perintah itu, dan akhirnya didorong oleh harga dirinya. Romeo pun setuju. Oscar menerima perintah itu dengan tenang, dan akhirnya terdorong oleh harga dirinya. Romeo pun setuju. Romeo terus bertanya untuk memastikan apakah benar. Tidak ada iblis. Oscar berkata bahwa dia tidak takut pada iblis. Wajah Romeo memerah. Jika si pengecut itu saja tidak takut, maka dia tidak boleh mundur. Wajar saja Oscar tidak takut, karena ayahnya jauh lebih menakutkan daripada makhluk-makhluk tak kasat mata itu. Hal yang sama juga berlaku untuk Lilian dulu. Ketakutan terbesarnya adalah dilupakan oleh semua orang dan mati kelaparan sendirian. Demi menyelamatkan hidupnya, Lilian tidak bisa terus terlibat dengan mereka. Tapi dia juga tidak bisa hanya diam saja melihat tragedi itu terjadi. Terjadi hari ini karena gunung ini tidak aman. Malam ini bukan karena iblis tapi karena seseorang dengan sengaja melepaskan binatang buas di gunung untuk mencelakai seorang anak. Bahkan jika dia mengatakan hal-hal ini, bukan saja tidak ada yang akan mempercayainya, tapi dia juga akan menjadi target mata-mata. Lelia ingin mencegah hal ini terjadi, sementara di pihak Karis dan Felix mereka berdua berpasangan, tapi mereka tersesat dan tidak bisa menemukan pondok keduanya masih sangat muda saat ini. Dan Felix mulai menyalahkan Karis, sementara Karis yang sedang marah tersandung dengan ceroboh dan melukai kakinya dan memecahkan lampu minyak. Kedua anak laki-laki itu mulai saling menyalahkan dan kemudian saling menghina. Akhirnya pertengkaran itu memanas menjadi perkelahian. Semua ini disaksikan oleh Lelia yang ada di dekat sana. Pada akhirnya, Felix meninggalkan Karis dan pergi sendirian. Setelah Felix pergi, Karis menyadari bahwa lukanya akibat jatuh tadi cukup parah pada saat itu. Sebuah tangan terulur dari semak-semak di dekatnya di gunung liar yang terpencil ini. Hal itu membuat Karis sangat ketakutan. Ternyata pakaian Lelia tersangkut di dahan dan dia tidak bisa bangun. Jadi dia mengulurkan tangannya. Tapi Karis yang masih mengira itu, serangan iblis melancarkan tendangan terbang yang langsung mengenai Lelia yang kebingungan.
Setelah serangkaian teriakan yang mengerikan, Karis menyadari bahwa itu adalah si gadis bodoh yang bermain permainan kapten. Saat ini Karis juga gemetar ketakutan, tapi dia berpura-pura tangguh dan kuat. Aku tidak menyangka Pangeran Leo lebih lemah dariku. Kakinya terluka lagi karena tendangan itu. Baru saat itulah, Lelia ingat tujuannya dia memanggil Karis untuk segera turun gunung bersamanya. Tapi, siapa sangka Karis hanya berbaring di tempat mengatakan bahwa kakinya dalam kondisi seperti itu. Jadi, mereka hanya bisa menunggu di sini. Sampai pagi melihat sikapnya yang acuh tak acuh. Lelia sangat marah. Dia sudah ditendang oleh Karis saat mencoba menyelamatkannya dan malam ini Karis akan kehilangan satu lengannya di gunung ini tanpa pilihan lain. Lelia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya dia memberitahu Karis bahwa binatang buas akan muncul di gunung ini. Karis tentu saja tidak percaya. Jadi, Lelia mengatakan bahwa binatang buas itu dilepaskan oleh pamannya. Paman Karis langsung menghampiri. Lelia menanyakan siapa dia sebenarnya dan siapa yang mengirimnya. Lelia harus mengangkat telapak tangannya. Mengatakan bahwa dia adalah putri mahkota Aurelia. Tentu saja diutus oleh Aurelia setelah berpikir matang Karis. Akhirnya melepaskannya negara gurun dan sihir kekaisaran Askar karena tirani sang kaisar. Seluruh negeri menjadi benar-benar hancur orang dewasa. Dan anak-anak sangat menderita. Karena kerja paksa semua. Karena Kaisar Askar bagi Kaisar Askar yang kejam, Karis adalah duri dalam daging baginya. Kaisar takut suatu hari nanti Karis akan mengancam tahtanya. Pamanmu ingin membunuhmu dan telah melepaskan binatang buas di gunung. Lelia menjelaskan, siapa sangka. Setelah mendengar berita ini, Karis malah semakin putus asa kalau begitu aku akan mati saja, sesuai keinginan paman. Dan Karis mulai mengusir Lelia. Dia terus mengumpat dan menyuruhnya pergi. Lelia yakin dia telah ikut campur dan mengubah arah. Alur ceritanya, jadi dia tidak bisa menjamin bahwa apa yang terjadi selanjutnya akan mengikuti alur aslinya. Bahkan Karis bisa kehilangan. Lebih dari sekadar satu lengan, dia bisa saja benar-benar mati. Lelia juga bisa melihat bahwa Karis sebenarnya takut mati. Tapi dia juga takut melibatkannya. Meskipun kau tidak menyuruhku, aku tetap akan pergi. Tapi aku tidak akan pergi sendirian. Karis, aku sedikit berat. Jadi kamu mungkin harus menahannya tunggu. Apa yang akan kamu lakukan? Bauka saat tongkat itu jatuh. Karis juga pingsan. Lilia terpaksa menggendong Karis di tubuhnya. Yang kecil saat mereka maju, tapi tak lama kemudian dia menyadari sebuah masalah. Dia tidak tahu jalan dan hanya bisa maju di bawah sinar rembulan. Pada saat itu, suara gemerisik datang dari hutan. Tepat saat Lilia bersiap untuk bertarung, berpikir bahwa serigala akan segera muncul. Sesosok bayangan keluar, ternyata itu adalah Felix. Dia bertanya, apa yang Lilian lakukan di sini? Tapi Lilian tidak punya waktu untuk menjelaskannya sekarang. Dia hanya memberitahunya bahwa gunung ini berbahaya dan binatang buas akan segera muncul. Jelas saja Felix juga tidak percaya. Tapi karena sikap Lilia yang tegas, Felix akhirnya mengalah dan berkata bahwa dia telah menemukan jalan. Baru saat itulah Lilia terkejut saat mengetahui bahwa lentera Felix sebenarnya berisi kunang-kunang. Dia berpikir, Felix seharusnya tidak membutuhkan ini kan? Meskipun dia belum bangkit, dia secara alami memiliki kekuatan suci, jadi... Bahkan dalam kegelapan pun dia bisa melihat dengan jelas. Jadi setelah menemukan jalan, dia kembali untuk mencari Karis. Dan bahkan membuat lentera, meskipun Felix bicaranya tajam, dia pasti orang baik di cerita aslinya. Mereka berdua seharusnya mengambil jalan yang berbeda yang menyebabkan Karis kehilangan lengannya tiba-tiba pada saat ini. Felix sepertinya merasakan sesuatu. Dia berbalik untuk memeriksa, hanya untuk menemukan bahwa sekawanan serigala telah muncul di hutan. Sebelum Lilia sempat bereaksi, seekor serigala menyerangnya lebih dulu dan detik berikutnya, perut Lilia dicakar dan berdarah oleh serigala itu. Pada saat itu, Felix juga bereaksi mengambil sebuah dahan pohon untuk menghalangi di depan Lilia, tapi Lilia menyuruh Felix untuk meniup seruling di lehernya itu adalah seruling pendeta. Melihat mata Lilia yang penuh tekad, Felix pun meniup seruling itu di semak-semak. Tak jauh dari sana, si pembunuh, bayaran wanita itu menjadi panik. Tapi dia dengan cepat mengaktifkan sihirnya, kawanan serigala melancarkan serangan tapi berhasil dihalangi oleh Felix. Tapi Felix tidak bisa menahan serangan kedua serigala itu dan lengannya tergigit. Tapi pada saat ini, sebuah cahaya ungu berkedip di atas kaki Felix, lingkaran sihir terbentuk di atasnya, dan kawanan serigala itu terpaksa mundur Felix. Ternyata bangkit lebih awal.
Di saat krisis hidup dan mati ini, Felix pun tampak bingung dengan kekuatan yang muncul tiba-tiba ini. Pada saat itu, Karis juga perlahan-lahan sadar, karena cahaya ungu itu baru saat itulah dia melihat dengan jelas Felix dan Lilia yang terluka, serta kawanan serigala itu. Lalu dia mengabaikan upaya Lilia untuk menghentikannya dan mendorong Lilia ke samping. Dan melompat maju kawanan serigala, juga menerima sinyal dan menerkam ke arah Karis menyaksikan adegan ini. Lilia merasa sangat sedih di cerita aslinya Karis, kehilangan satu lengan karena kawanan serigala itu, tapi Karis mengayunkan pedang besar dengan lengannya. Yang tersisa menjadi prajurit paling aktif di tim penaklukan. Tapi pengorbanan yang dibayar tidak dapat diubah jadi... Lilia berpikir bahwa setidaknya dia harus melindungi lengan yang akan hilang darinya malam ini. Tapi pada saat ini, Karis bersuara, apa-apaan yang terjadi ini, dia benar-benar membunuh seekor serigala dengan belati. Lalu dia jatuh ke tanah sambil mengeluh kamu. Seharusnya memberitahuku kalau mereka itu serigala sungguhan. Sudah kubilang, mereka itu nyata bodoh. Lalu kawanan serigala itu benar-benar berubah menjadi pasir satu persatu. Mungkin ini perbuatan si pembunuh, bayaran itu. Menyadari bahwa dia tidak bisa memadamkan cahaya itu dan menghancurkan barang buktinya, barulah saat itu Felix sadar bahwa tiupan seruling itu adalah untuk menakuti lawannya. Dan Karis juga menemukan bahwa itu adalah sihir yang menggunakan pasir. Mengetahui bahwa pamannya sendiri, Anita Dindenari Mindani, benar-benar ingin membunuhnya. Karis pun menangis terseduh-seduh. Lilian tidak bisa memikirkan kata-kata untuk menghiburnya. Jadi, dia menyuruh Karis untuk naik ke punggungnya. Karena di sini masih belum aman Felix. Juga menyadari gawatnya situasi dan menawarkan diri untuk menggendong Karis. Tapi Lilian menolaknya tak punya pilihan lain untuk menghemat waktu. Karis pun melompat ke punggung. Lilian anehnya, pergelangan kaki kirinya yang terluka. Tapi, kenapa pergelangan kaki kanannya yang terasa begitu sakit? Lilian pun dengan cepat meminta maaf. Karena saat menggendongnya setelah pingsan, dia tidak sengaja menginjak kaki kanannya. Felix merasa, ini lucu, mereka baru saja hampir mati. Ini Ani, tapi masih bisa tertawa. Sementara itu di perkemahan Oscar, sangat khawatir. Hari sudah fajar, dan dia masih belum melihat kaptennya lalu. Sesosok muncul dari hutan itu, Lilian, tapi detik berikutnya dia langsung pingsan. Lilian perlahan membuka matanya dan melihat Oscar, Tom, dan Romeo yang menatapnya dengan cemas. Lilian yang baru sadar langsung duduk menanyakan kondisi dua orang lainnya. Oscar memberitahunya bahwa mereka telah menerima perawatan dan pergi menemui pendeta agung. Pada saat itu, Romeo membawa masuk seorang pendeta. Pendeta itu terlihat sangat ramah, menanyakan apakah Lilian merasakan ketidaknyamanan. Tapi seketika itu juga dia panik, karena semua lukanya telah sembuh dan pakaiannya telah diganti ini. Berarti identitasnya sebagai perempuan akan terbongkar. Kaisar pasti akan membunuhnya. Tapi pendeta itu mendekat dan berbisik padanya bahwa dialah yang mengganti pakaiannya. Tidak ada orang lain yang melihat apa-apa. Dan dia akan merahasiakan hal ini, tidak akan memberitahukannya kepada siapapun. Lalu pendeta itu meninggalkan ruang perawatan di bawah tatapan. Bingung Lilian. Ya Mika kyok. Tapi tak lama kemudian Felix dan Karis masuk. Keduanya sudah pulih dari luka mereka. Felix menyarankan Lilian untuk menemui pendeta agung karena mereka berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan protes karena insiden yang begitu serius telah terjadi. Ya, para pendeta punya tanggung jawab untuk memberitahu semua negara dan menyelidikinya secara menyeluruh. Tapi pelaku utamanya Paman Karis Kaisar Askar ingin menyelesaikan masalah ini secara diam-diam, jadi kekaisaran lain tidak bisa banyak bicara. Pada akhirnya, Kuil hanya meminta maaf kepada semua negara dan berjanji akan menjaga anak-anak dengan lebih baik di masa depan. Tapi bagaimana perasaan Karis yang telah kehilangan satu lengannya sebenarnya dalam cerita aslinya? Karis juga tahu pamannya ingin membunuhnya, tapi dia tidak memberitahu siapapun dan tidak bisa meminta bantuan dari orang lain. Jadi, Lilian memutuskan untuk tidak mengungkapkan masalah ini, menganggapnya seolah tidak pernah terjadi. Karis sangat terkejut. Sementara yang lain tidak mengerti kenapa harus merahasiakan masalah seserius ini, tak punya pilihan. Lilian terpaksa mengarang cerita. Karena ayahku terlalu memanjakanku, dia menciumku setiap malam sebelum tidur dan memelukku saat aku tidur jika dia tahu tentang ini. Dia pasti akan mengamuk.
Bisa-bisa dia membunuh naga gila atau semacamnya. Kebohongan ini membuat Lilian merasa bersalah. Oleh karena itu, dia meminta semua orang untuk tidak membicarakan masalah ini. Dia bahkan menawarkan akan mengabulkan satu permintaan untuk setiap orang melihat Lilian berkata begitu. Semua orang setuju kecuali Romeo. Dia tidak tahan melihat kaptennya terluka. Tapi setelah dimarahi oleh Lilian, dia berlari keluar kamar lagi dengan perasaan sedih. Oscar pun menasihati Lilian untuk membiarkannya saja. Romeo menenangkan diri sebelum bicara. Saat itu juga, Felix dan Karis bertanya, kenapa Romeo memanggil Lele dengan sebutan kapten? Lele terpaksa menjelaskan kalau mereka sendiri yang mau memanggilnya begitu. Tersentuh oleh penjelasan Lele, mereka berdua pun ikut memutuskan untuk memanggil Leila kapten beberapa hari. Kemudian, karena para korban sendiri yang meminta kerahasiaan, para pendeta menjadi sangat bahagia, seolah-olah ada kue yang jatuh dari langit untuk mereka. Mereka bahkan datang secara pribadi untuk membungkuk dan berterima kasih, sambil menjamin hal seperti itu tidak akan terjadi lagi, dan berjanji akan melakukan investigasi. Mereka akan menyelidiki pelakunya secara menyeluruh. Tapi Lelia tahu, meskipun mereka menyelidikinya, mereka tidak akan menemukan apapun, karena semua ini sudah diatur oleh pendeta agung dan kaisar dari kekaisaran Oscar. Tanpa bukti, tidak akan ada yang dihukum. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke kehidupan sehari-hari yang damai. Kecuali, kali ini, Lele punya 2 bawahan tambahan. Dan semua orang pindah ke kamar Lele. Tentu saja sebagai seorang gadis, Lele langsung menolaknya. Lele sangat kesal, karena dia harus menahan kehidupan seperti ini selama 3 tahun lagi. Seiring berjalannya waktu, Leila benar-benar menjadi pusat perhatian. Bagaimana tidak, dia adalah anak yang dipanggil kapten oleh 4 pangeran. Bukan hanya itu, dia juga mendapatkan sekelompok penggemar cilik. Tapi, dia juga didekati oleh gadis-gadis yang mengaguminya. Mimpinya untuk hidup tenang dan tak terlihat benar-benar hancur. Dan semua ini gara-gara kelompok 4 pangeran lintah darat itu. Kemanapun dia pergi, ke-4 pangeran itu selalu mengikutinya. Hari ini, Lily bangun pagi-pagi untuk sarapan, berharap bisa menghindari para pengikutnya itu. Alasan gadis ini mendekatinya ternyata untuk menanyakan apakah Felix pernah membicarakan dirinya kepada Lily. Ternyata gadis itu adalah tunangan Felix, tapi Felix bersikap agak dingin padanya. Lily ingin berpura-pura tidak terlalu mengenal Felix, berharap bisa menghindari topik ini. Tapi saat itu juga, para pangeran lintah itu bangun dan datang mencari mereka lagi. Gadis itu melihat tunangannya di antara ke-4 pangeran itu, wajahnya langsung memerah dan dia langsung lari terbirit-birit. Ke-4 pangeran itu juga menyadari gadis yang tadi berbicara dengan kapten mereka. Mereka pun langsung mulai bergosip tentang identitasnya. Baru saat itulah, mereka tahu kalau gadis itu sebenarnya adalah tunangan Felix. Karis sangat kaget mendengarnya, sementara Felix hanya penasaran. Tentu saja Karis dan Oscar, yang tidak disukai oleh Kaisar, tidak punya tunangan. Sementara Felix dan Romeo ternyata punya tunangan. Saat itulah mereka bertanya tentang kapten mereka yang sangat disayangi oleh ayahnya. Dia pasti punya tunangan juga kan? Pertanyaan itu sukses membuat Lilia terdiam 1000 bahasa. Dia sama sekali tidak tahu apakah Leo punya tunangan atau tidak, karena hal itu tidak tertulis di dalam novel. Pada akhirnya, dia hanya bisa beralasan bahwa mungkin karena tubuhnya yang lemah, ayahnya belum memberitahukan hal itu kepadanya. Dan dia pun berhasil lolos dari pertanyaan itu. Tapi Karis langsung meragukannya. Mengingat Laili pernah menggendongnya menuruni gunung sendirian. Laila menjelaskan kalau itu adalah situasi darurat di mana dia sampai lupa rasa lelahnya. Dan Karis seharusnya berterima kasih padanya. Karena sudah mengerahkan kekuatan sebesar itu untuk menyelamatkannya. Saat itu, Romeo bertanya, seandainya dia yang terluka, apakah sang kapten akan menyelamatkannya juga? Bahkan, Oscar ikut mendesaknya dengan pertanyaan yang sama. Lilia harus terus-menerus mengalihkan pembicaraan. Tapi saat semua orang sedang asyik bercanda, Lilia menyadari bahwa Felix sangat pendiam. Dia memang mengikuti Lilia seperti ketiga pangeran lainnya. Tapi sebenarnya dia bersikap cukup dingin pada Lilia. Jadi, Lilia juga berjanji pada Felix. Kalau dia terluka, Lilia pasti akan menyelamatkannya juga. Malam itu, saat semua orang tertidur lelap, Oscar tiba-tiba terbangun sambil mengerang kesakitan. Sepertinya kondisinya yang dulu kambuh lagi. Dia pun tidak bisa berhenti berpikir. Iya, memang nih, makanya. Tolong aku, Kapten. Keesokan harinya Romeo menyarankan agar mereka tidak hanya tinggal di kamar mereka. Sepanjang waktu mereka harus keluar dan bersenang-senang sesekali ke distrik komersial di zona netral suci
Si Sita Istam. Lelia ragu apakah para pendeta akan membiarkan mereka pergi. Tetapi Romeo mengatakan bahwa dengan tidak mengungkapkan insiden sebelumnya, mereka pada dasarnya telah memegang kelemahan kuil. Oleh karena itu, mereka tidak hanya bisa keluar, tetapi kuil juga akan mengatur penjaga untuk mereka. Tapi Oscar tidak mau pergi. Dia bilang dia lelah dan ingin tinggal untuk tidur. Menyuruh yang lain untuk pergi, tanpanya. Saat itulah, Lilian ingat bahwa Oscar takut pada tempat-tempat ramai. Bukan hanya karena trauma yang disebabkan oleh ayahnya, tetapi juga karena dia takut berinteraksi dengan orang, ingin membantu Oscar. Lilia memikirkan rencana yang bagus. Dia memanggil semuanya. Ayo kita semua pergi bersama. Tapi Romeo yang baru saja menganggap Oscar menyebalkan tiba-tiba ragu. Jelas dia tidak ingin meninggalkan Oscar. Tapi Lelia punya rencananya sendiri. Jadi, rombongan itu menuju ke distrik komersial. Tempat ini sangat ramai dan hidup, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan jalanan di negara para pangeran. Dan benar saja, kuil mengirim 5 ksatria suci sebagai pengawal mereka. Pada saat ini, Lelia menemukan toko yang ingin dia kunjungi, sebuah toko mainan dan boneka. Yang menarik perhatian Lelia adalah boneka kelinci berwarna merah muda. Romeo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Kita ini bukan perempuan, kenapa membeli boneka? Lelia membalas, siapa bilang hanya perempuan yang boleh suka boneka? Tapi setelah bertanya, dia baru tahu kalau tidak ada satupun dari mereka yang membawa uang. Kecuali Felix. Dengan murah hati menawarkan diri untuk membayarnya. Lilian dengan gembira mengambil 2 boneka kelinci. Alasannya membeli boneka itu adalah ini. Dalam cerita aslinya, protagonis wanita Juliana memberikan sebuah boneka beruang kepada Oscar, yang dijuluki monster mata merah, telah membunuh ayahnya sendiri dan naik takhta, sambil berpikir, jangan takut, ini adalah versiku. Dia secara bertahap lolos dari mimpi buruk yang menyiksanya berkat hadiah dari Juliana. Dia tidak tahu apakah hadiah yang tidak diberikan oleh protagonis wanita akan memiliki efek yang sama. Melihat Lilia mengambil 2 boneka, yang lain menyadari bahwa yang kedua ditujukan untuk Oscar. Keduanya menoleh ke Felix untuk meminta bantuan. Mereka juga menginginkan boneka. Felix dengan pasrah menyetujui permintaan mereka. Laila sangat senang karena dia ingin membantu Oscar dan sebenarnya juga menginginkan boneka beruang untuk dirinya sendiri. Plot kedua yang melibatkan boneka ini juga berkaitan dengan protagonis wanita dari cerita aslinya, Juliana. Dia adalah seorang gadis baik hati yang dicintai semua orang, tetapi dia tidak memulai hidup di lingkungan yang bahagia. Sebaliknya, ayah kandungnya adalah seorang pria kasar yang menganiayanya. Kehidupan yang menyakitkan itu terus berlanjut sampai dia bertemu seseorang. Orang ini adalah seseorang yang semua orang pikir sudah meninggal. Mantan kaisar kekaisaran Aurelia, Perseus Aurelia. Setelah Perseus jatuh ke dalam perangkap saudaranya, Ladil, dia kehilangan istri tercinta dan putrinya yang baru lahir. Dan takhtanya direbut. Dia bersembunyi bersama pangeran kembar untuk waktu yang lama. Ibu Juliana. Sebagai seseorang yang membantu Perseus merebut kembali takhtanya menjadi istrinya, itu adalah hubungan pernikahan kontrak. Dengan demikian, Juliana menjadi putri kaisar. Perseus mengumpulkan menteri-menteri lamanya dan mereka yang tidak puas dengan rezim Lydius. Akhirnya berhasil merebut kembali takhtanya dan mengeksekusi saudaranya, Lydius. Pada saat itu, Pangeran Leo sudah meninggal. Dan Juliana menjadi satu-satunya putri kekaisaran, menjalani kehidupan impian. Dia ingin menjadi lebih dekat dengan sang kaisar. Perseus adalah ayah kandungnya dan mereka telah kehilangan waktu bahagia bersama Juliana ingin memegang tangan ayahnya. Seperti anak-anak biasa lainnya, tapi Perseus tanpa sadar menepis tangan anak malang itu. Hati Juliana hancur dan dia menjadi murung. Perseus menyadari hal itu, jadi dia menyiapkan hadiah boneka beruang untuk Juliana dan meminta maaf memohon pengampunannya. Setelah tahu bahwa ayahnya tidak membencinya, Juliana dengan mudah menunjukkan senyum polos seorang anak melalui insiden ini. Perseus, dan kedua pangeran menjadi sangat menyayangi Juliana. Dan sejak saat itu, mereka terus memberinya boneka-boneka binatang. Oh, kasihanmu. Dan pada saat ini, Lilia masih tinggal di menara tanpa secercah cahaya pun setelah menyelesaikan hidupnya berpura-pura menjadi Leo di kuil. Yang menanti Lilia adalah kembali ke kehidupan menara yang sama seperti sebelumnya. Para menteri berkumpul setiap hari untuk membahas cara menangani Lilia. Tapi mereka tidak pernah mencapai kesimpulan. Perseus juga lelah
dengan pertemuan yang tidak ada kemajuannya itu. Dan pada akhirnya, dia bahkan tidak mau mendengar nama Lelia lagi. Masalah itu pun akhirnya dikesampingkan. Mereka membiarkan Lelia terus tinggal di menara. Dia tidak peduli sedikit pun pada putri adiknya yang menderita kelaparan itu. Tapi ini cukup wajar, karena ibu Lelia Putri Iris adalah seorang penjahat yang menyiksa mendiang Istri Perseus Elizabeth gadis yang ceria dan menggemaskan Juliana yang memiliki segalanya versus Lelia yang tidak punya apa-apa. Dan terlihat kurus dan menyedihkan karena kelaparan. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk menjadi penjahat yang menyiksa Juliana dengan kejam. Dia hanyalah karakter sampingan yang tidak penting dalam alur cerita. Untuk bertahan hidup, dia menyelinap keluar untuk mencari buah-buahan di hutan di belakang kota. Sampai pada hari itu, ketika dia bertemu Juliana, yang sedang beristirahat di bawah pohon, karena kelaparan selama bertahun-tahun dia mencuri makanan Juliana. Ketika dia melihat boneka di pelukan Juliana, tertarik oleh aromanya yang manis, dia tanpa sadar menjadi serakah. Dia tahu apa yang dilakukannya. Salah, tapi tetap saja dia ingin memegang boneka yang melambangkan cinta itu. Tapi dia segera tertangkap oleh pangeran kembar. Bahkan setelah mengembalikan boneka itu pada Juliana, pangeran kembar tetap tidak melepaskannya, menyuruhnya bersujud dan meminta maaf. 100 kali Lilia bersujud dari fajar hingga senja sampai Perseus dengan penuh kasih menggendong. Juliana pulang ke rumah dan tidak ada seorang pun yang melirik Lilia sekalipun. Dalam cerita aslinya, Lilia adalah seorang gadis yang sangat tidak dicintai. Rombongan itu kembali ke kuil tempat Oscar sedang menunggu. Sendirian dan kesepian, tiba-tiba sebuah boneka kelinci ditekan ke wajah Oscar. Layla sengaja keluar untuk membeli boneka ini. Dia memberitahu Oscar bahwa boneka ini bisa membantu berbagi kesedihan dan rasa sakitnya. Dan akan selalu menjaga hatinya. Yang lain terus mengeluh tentang kapten mereka yang kekanak-kanakan, tetapi pada akhirnya masing-masing dari mereka membeli boneka sejenis larut malam. Lelia tidak lagi iri pada Juliana, karena dia akhirnya memiliki sebuah harta karun yang hanya miliknya seorang malam itu. Guntur bergemuruh dan hujan turun deras. Romeo yang gelisah dalam tidurnya tidak sengaja berguling. Jatuh dari tempat tidur hanya untuk menyadari ada yang salah dengan Oscar. Sepertinya penyakitnya kambuh lagi. Dia segera membangunkan Lilian dan Lilian bergegas ke sisi Oscar menenangkan emosinya. Ternyata setiap kali hujan Oscar teringat ibunya, meskipun Lilia tahu boneka itu tidak mungkin efektif, dia pun segera menghibur Oscar dengan mengatakan bahwa jika nanti dia merasa takut, dia bisa berbicara dengan boneka itu, seolah-olah sedang berbicara dengannya. Ketiga orang lainnya juga terkejut melihat kondisi Oscar. Lilia harus menjelaskan kepada mereka bahwa Oscar seperti itu karena trauma psikologis. Semua orang punya hal yang mereka takuti saat ini. Felix bertanya apa yang paling ditakuti Lely. Lely ingin menjawab kelaparan, tapi bukankah aneh bagi seorang pangeran? Untuk mengatakan hal itu bukan jadi. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia takut orang-orang akan kelaparan. Felix langsung menatapnya dengan kagum. Benar-benar pantas menjadi putra mahkota. Kau memang berbeda. Ketakutan terbesar Oscar jelas adalah ayahnya. Sementara Romeo paling takut pada iblis. Tapi, Felix tidak mau mengakui punya ketakutan apapun. Saat Karis hendak mengatakan dia tidak takut apa-apa, Oscar dengan polosnya berkata, dia tahu apa yang ditakuti Karis, yaitu para gadis. Karena waktu seorang gadis mengajaknya bicara, dia langsung panik dan kabur. Karis pun seketika menjadi malu dan marah. Dia ingin memukul Oscar, tapi yang lain menahannya. Pemandangan ini membuat Lilia tertawa. Pada saat itu, Romeo menyarankan agar sekarang mereka bisa membicarakan hal-hal yang mereka sukai. Malam itu mereka membicarakan banyak hal, apa yang mereka suka dan apa yang tidak mereka suka. Kelebihan dan kekurangan mereka, seolah-olah mencoba mengisi waktu yang selama ini mereka lewatkan untuk saling mengenal, sambil mengabaikan hujan dan guntur di luar. Mereka tertawa bahagia hingga fajar menyingsing. Sejak hari itu, kelimanya menjadi semakin akrab. Mereka merayakan ulang tahun satu sama lain dan menghabiskan waktu bersama di setiap festival dari semua kekaisaran mereka. Bersama-sama melalui perubahan yang cepat. Hubungan masa kecil mereka benar-benar bisa disebut sebagai persahabatan. Waktu berlalu begitu cepat dan tanpa Lilia sadari, 2 tahun telah lewat.
Pangeran Leo. Tolong terima ini menghadapi pengakuan dari seorang gadis. Lilia menjawab dengan lebih percaya diri. Terima kasih. Aku akan menjaganya baik-baik. Perlakuan lembut ini membuat jantung gadis itu berdebar kencang. Pangeran-pangeran lain juga telah tumbuh pesat selama 2 tahun ini. Bahkan Oscar tidak lagi terlihat seperti anak kecil, melainkan seperti seorang pemuda. Dia juga menyerahkan sepucuk surat kepada Lilia, yang membuat semua orang terkejut. Tapi sebenarnya itu adalah surat dari pendeta untuk Lilia. Baru saat itulah Lilia sadar bahwa Oscar yang dulu begitu kecil pun telah tumbuh sebesar ini. Ini sih. Benar-benar menghancurkan wibawa Kapten Lilia. Selain itu, kemampuan berpedang mereka juga menjadi semakin mahir dan sepertinya hanya Lely yang tertinggal di belakang. Saat membuka amplop itu sendirian, Lely menemukan bahwa surat itu sebenarnya dari Kaisar Lidius dari Kekaisaran Aurelia. Setelah membaca surat itu, Lalia mengepalkan tangannya dengan erat. Kemudian, saat menerima ajakan untuk makan bersama, Lalia tidak hanya menjawab dengan dingin tetapi juga menepis tangan. Karis yang terulur dan pergi begitu saja. Lagi pula, tidak ada yang istimewa dalam surat itu, hanya menyuruhnya untuk tidak melupakan tugasnya dan menjaga sikap. Sebuah peringatan yang ditulis karena takut rahasianya akan terbongkar. Tampaknya, bahkan dengan sihir pembungkaman. Sang kaisar masih sangat gelisah, tapi beberapa kata itu sudah cukup untuk mengingatkan Lely akan situasinya. Dia adalah Pangeran Leo palsu. Selama 2 tahun terakhir, mereka telah membicarakan banyak hal, tapi tidak ada satupun yang dikatakan Lely adalah kebenaran. Nama, status, dan jenis kelaminnya, semuanya palsu. Karena setelah mereka berpisah 1 tahun lagi, semua orang akan mengetahui kematian putra mahkota Leo. Awalnya, Lily berpikir dia akan tinggal di sini selama 3 tahun. Berpikir kalau dia tidak akan pernah bertemu mereka lagi. Itulah yang dia pikirkan pada awalnya. Tapi hari-hari yang dia lewati bersama, semuanya begitu bahagia. Sampai pada suatu titik, Lilian mulai berharap agar kehidupan ini terus berlanjut. Sampai-sampai dia bahkan lupa kalau dia adalah seorang penipu. Dan saat mereka tahu tentang kematiannya, bagaimana reaksi mereka nanti, jiwa-jiwa baik seperti mereka pasti akan sangat patah hati. Lebih baik memutus kontak dan menjaga jarak mulai dari sekarang. Tapi saat ini, yang lain sudah datang ke kamar Lilian. Mereka tahu pasti ada sesuatu yang terjadi pada Lilian, yang membuatnya bertingkah seperti itu, dan mereka bertekad untuk membantu Lilian lagi pula. Kita bisa saling mengandalkan satu sama lain. Saat menghadapi kesulitan itulah yang diajarkan Lily kepada Oscar. Lilian pun sangat tersentuh, tapi dia masih belum bisa menceritakan yang sebenarnya. Jadi dia hanya bisa berkata kepada semuanya, jika dia mati, nanti dia berharap mereka tidak akan sedih. Karis percaya bahwa bahkan setelah mereka pulang ke rumah, mereka masih bisa bertemu lagi di tim penaklukan naga. Naga gila dan sebagai yang tertua, dia pasti akan melindungi Lely dan tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya. Tapi Lely bilang, dia mungkin tidak akan bergabung dengan tim penaklukan naga gila. Dia mungkin akan mati sebelum itu terjadi. Dia berharap semuanya berjuang dengan aman dan kembali sebagai pemenang. Mendengar kaptennya berkata begitu, Oscar mulai menangis. Dia tidak mau kaptennya mati, meskipun Oscar sekarang cengeng di masa depan nanti. Setelah mendapatkan pedang sihir yang sudah lama tersegel, Oscar akan menjadi makhluk abadi. Meskipun dalam cerita aslinya, dia menjadi seorang berserker dengan 1 tangan karis, menjadi raja tentara. Bayaran yang bisa mengayunkan pedang besar dengan bebas, yang tidak bisa diangkat oleh siapapun. Felix yang memiliki kekuatan suci yang lebih kuat dari Kaisar Suci Kreutz, dan menjadi master pedang suci. Dan Romeo, dia mendapatkan jantung naga menjadi master menara sihir termuda dalam sejarah dan menjadi penyihir api naga. Dan akhirnya, Lily dia penuh dengan kebohongan dan tidak punya keistimewaan apapun. Tapi, dia merasa bangga menjadi teman dari para pahlawan masa depan ini. Tapi, dia juga sedih karena berada di antara mereka. Keesokan harinya setelah sadar, Lelia menyadari betapa memalukannya dia karena menangis, tapi dia juga sadar kalau waktunya hanya tersisa 1/2 tahun lagi. Di kuil, jadi selagi belum terlambat, dia harus membuat lebih banyak kenangan bersama semuanya. Bahkan jika mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi, dan hari ini adalah ulang tahun Felix. Semua orang memberikan hadiah, memberikan surat sudah menjadi tradisi di antara mereka. Mereka bisa menikmati kue sepuasnya dengan teman-teman penting di samping mereka. Namun begitu, Lilia kembali ke negaranya. Semua ini akan berakhir, meskipun enggan.
Lilia harus mulai memikirkan apa yang akan terjadi setelah kembali ke kekaisaran pertama. Dia harus mencari cara untuk menghindari kematiannya sendiri. Hal itu pasti bisa dihindari dengan sedikit hati-hati kan? Tapi masalah yang sebenarnya adalah hal-hal yang tidak bisa dia selesaikan kematian kaisar saat ini. Ladios dan putra mahkota Leo, dan kembalinya mantan kaisar Perseus. Serta mereka berempat yang bergabung dengan tim penaklukan. Naga gila dalam pertempuran itu, Karis akan menderita luka yang tidak bisa disembuhkan. Karena di dalam pedang besar yang hanya bisa digunakan, Karis tertanam sebuah permata relik suci yang dicari-cari oleh gereja Kroa. Dan hanya pedang, itulah yang punya kekuatan untuk menembus sisik naga dalam pertempuran sengit itu. Karis menggunakan pedang itu untuk menusuk sisik terbalik yang merupakan titik vital, naga gila, dan akhirnya naga gila itu pun tumbang. Dan dunia kembali damai. Karis juga terbakar di sekujur tubuhnya akibat serangan balik sang naga. Tulang dan dagingnya mulai meleleh tanpa kekuatan suci Felix. Dia mungkin sudah mati saat itu juga, berkat Felix, yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyembuhkannya. Sebagian besar lukanya pulih, tapi satu-satunya hal yang tidak bisa disembuhkan adalah matanya. Sementara itu, rakyat kekaisaran Askar yang telah lama menderita di bawah tirani juga mendambakan seorang kaisar baru, Karis yang telah mengalahkan naga gila dan menjadi pahlawan, bisa mengusir sang tiran dan menyelamatkan rakyat sampai mereka melihat mata Karis. Simbol keluarga kerajaan Oscar adalah mata emas, mata sang kaisar yang bisa melihat menembus segalanya. Lalu orang-orang mulai menghindarinya, mengatakan bahwa Karis dikutuk oleh naga gila. Mereka memujinya sebagai pahlawan di permukaan, tapi di belakangnya mereka mengatakan dia terkutuk dan takut padanya. Tidak ada seorang pun yang ingin Karis menjadi kaisar. Meskipun diperlakukan seperti itu, Karis tidak menyimpan dendam pada siapapun untuk menghindari membuat orang merasa takut dan tidak nyaman. Dia bahkan menutupi matanya dengan kain hitam, tapi protagonis wanita dari cerita aslinya. Juliana menghibur Karis dengan lembut, tidak percaya bahwa dia terkutuk. Mata itu telah menyelamatkan semua orang di dunia ini. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi kutukan? Setelah hari itu, Karis menjadi salah satu pilihan kedua Juliana. Hubungan itu tidak membuahkan hasil pada akhirnya. Karis meninggalkan segalanya dan kembali mengembara. Lilian sangat marah dengan akhir cerita seperti itu. Lilian mencari di seluruh cerita aslinya, tapi tidak bisa menemukan cara apapun untuk mengubah takdir Karis. Hanya Karis yang bisa memberikan pukulan fatal pada naga gila itu. Dan untuk mengenai sisik terbaliknya, tubuhnya harus menanggung akibatnya. Meskipun mengetahui hal ini sebelumnya, dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Lelia merasa sangat sedih atas ketidakmampuannya melakukan sesuatu untuk Karis. Dia tidak bisa berhenti berkhayal. Andai saja dia memiliki sihir seperti protagonis wanita, tapi dia tidak bisa merasakan kekuatan sihir apapun. Untuk menggunakan sihir, dibutuhkan kekuatan alam. Yaitu mana? Orang-orang dengan afinitas sihir yang tinggi menyerap mana dan berlatih dengan menyalurkannya ke senjata dan untuk memperkuat tubuh. Mereka ini disebut pendekar aura, sedangkan mereka yang menggunakan mana melalui gerakan tangan indah untuk merapal mantra disebut sebagai penyihir. Tapi protagonis yang bertransmigrasi ke sini tidak bisa merasakan mana. Jadi dia pun menaruh harapannya pada alkimia. Tapi dunia ini melarang kekuatan sehebat itu. Di antaranya adalah batu filsuf yang bisa mengabulkan semua keinginan dan obat legendaris. Yang bisa menyembuhkan semua luka dan penyakit. Bahkan menghidupkan kembali orang mati. Yaitu eliksir universal. Tujuan akhir dari alkimia adalah menciptakan dua hal ini. Batu yang sebanding dengan relik suci gereja dan eliksir penyembuh terkuat yang memberikan keabadian. Meskipun saat ini tidak ada alkemis yang bisa menciptakan keduanya. Gereja menganggap alkimia itu sendiri sebagai sebuah tantangan terhadap Tuhan. Jadi mereka melarangnya dengan keras. Namun, masih banyak orang masih membutuhkan obat yang dibuat oleh alkemis. Meskipun alkimia berbahaya, itu bisa menghasilkan banyak uang. Dan dengan eliksir universal, dia bisa menyembuhkan mata Karis. Tapi situasinya sekarang adalah dia bisa mati kelaparan perlahan-lahan. Iya, Nay, di menara. Tiba-tiba dia teringat markas rahasia mantan Ratu Elizabeth, tempat di mana Elizabeth sebagai seorang penyihir. Dia mendedikasikan dirinya untuk mencari sebuah lokasi rahasia yang disiapkan khusus oleh Kaisar, yaitu pondok kecil itu. Di sana berisi beberapa item sihir buatan Elizabeth dan makanan darurat yang diawetkan dengan sihir. Dalam cerita aslinya,
Tempat ini diberikan sebagai hadiah kepada pemeran utama wanita oleh Perseus. Selama dia bisa menemukannya sebelum Juliana, dia tidak perlu lagi khawatir soal makanan keesokan harinya. Romeo membawakan semua orang sebuah pena ajaib. Asalkan seseorang menulis surat dengan pena itu, yang lain bisa menerima pesannya. Lilia sangat senang karena dengan ini, dia masih bisa berkomunikasi dengan semua orang sebelum pengumuman resmi kematian putra mahkota. Hari ini adalah hari yang istimewa. Semua orang menyiapkan kue untuk Lilian. Namun saat semua orang sedang berbahagia, saat diberi selamat, dia malah mulai menangis karena hari ini bukanlah ulang tahun Leo, putri yang sedang dia perankan, melainkan ulang tahunnya sendiri. Karena tahun ini adalah yang terakhir kalinya, Lilia menjadi egois dan meminta untuk merayakannya. Meskipun tidak ada yang tahu ini ulang tahun siapa, semua orang tetap mau merayakannya bersama. Hal ini membuat semua orang berpikir kapten mereka sedang merayakan untuk seseorang, seperti almarhumah ibunya. Dan setelah itu, semua orang memasang ekspresi sedih. Baru saat itulah, Lilia teringat kalau tak satu pun dari mereka yang punya ibu, ayah Oscar menghabisi ibu kandungnya. Orang tua Karis meninggal dunia satu persatu setelah kelahirannya. Felix tidak punya ibu kandung, hanya punya ibu tiri yang membencinya, dan ibu Romeo. Mengakhiri hidupnya di hadapannya melihat situasi menjadi canggung. Lilian langsung menyerbu kue itu dan semua orang tersadar kalau mereka tidak makan. Sekarang juga, Lilian akan menghabiskan semuanya setelah itu. Mereka pergi ke puncak gunung. Lilian tidak mau lagi menghabiskan waktu dalam kesedihan dan tangisan. Dia memutuskan untuk tidak menangis lagi, karena tidak banyak hari yang tersisa untuk bersama mereka. Dia ingin melakukan lebih banyak hal dengan teman-temannya, melihat lebih banyak pemandangan indah, supaya saat dia mengingat kembali kenangan ini, dia hanya akan teringat wajah mereka yang tersenyum. Satu sama lain jadi, tolong ingat juga wajahku yang tersenyum ya. Aku sangat bahagia menghabiskan hari-hari ini bersama kalian semua. Terima kasih semuanya, sungguh luar biasa bisa bertemu kalian pada hari ini. Kereta kuda dari berbagai negara tiba di kuil. Dan akhirnya, hari perpisahan pun tiba untungnya. Oscar ada di sana untuk menangis bersama Lilian, melihat suasana yang begitu berat. Romeo melakukan sesuatu yang tak terduga. Dia memeluk semua orang satu persatu. Padahal kalau diingat-ingat, Romeo awalnya selalu bilang tidak suka pada siapapun memikirkan hal itu. Lilian tidak bisa menahan senyumnya. Dan Romeo juga adalah orang pertama yang benar-benar menghargainya. Dan begitulah, setelah berpamitan dengan setiap rekannya, Lilia masuk ke dalam sebuah kereta kuda. Menuju tujuan yang tak diketahui. Lilia merasa mereka tidak akan pernah bertemu lagi karena meskipun sang kaisar mati, kutukan itu akan selalu mengikutinya, tapi kenangan-kenangan ini bisa mendukungnya untuk terus melangkah dalam perjalanan pulang ke negaranya. Karis tidak pernah menyangka bahwa ketika dia akhirnya mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seorang tentara bayaran, hanya kaptennya yang tidak menentang dan bahkan memberinya restu dengan begitu. Setelah kembali ke rumah, menghadapi paman dan bibinya yang terus merencanakan konspirasi, dia tidak takut sedikit pun, karena kaptennya percaya padanya. Dan aku akan menjadi tentara bayaran terhebat, pikir Karis dalam hati. Dan saat ini, kaptennya sekali lagi dikirim kembali ke menara itu. Sang raja tahu hal ini. Tapi, dia tidak memerintahkan untuk membunuh Lelia. Sebaliknya, dia mengawasinya. Dia mungkin akan berguna. Nantinya, Lilian pun memutuskan untuk hidup dengan baik. Apapun yang terjadi keesokan paginya, hal pertama yang dilakukan Lilian saat bangun adalah menulis surat untuk teman-temannya. Menceritakan kehidupan mewahnya setelah kembali ke istana. Dia baru saja selesai makan. Makanan yang dibawakan para pelayan jauh lebih enak daripada makanan kuil dan tempat tidurnya. Jauh. Lebih nyaman daripada di kuil juga. Tapi kenyataannya benar-benar berbanding terbalik. Dia hanya bisa makan buah dan sayuran untuk menahan lapar. Dan musim dingin di sini sangat dingin membuat Lilia menggigil. Lilia juga harus membuat api unggunnya sendiri. Meskipun ranting-ranting yang lembab membuat asapnya begitu tebal hingga dia hampir tidak bisa membuka matanya. Tapi itu lebih baik daripada mati kedinginan. Dia ingin langsung pergi ke pondok rahasia, tetapi kaisar mengirim orang untuk mengawasinya. Jadi bertindak gegabah, bisa merenggut nyawanya. Lilia hanya bisa menunggu kesempatan yang tepat karena pada titik ini dalam alur cerita Leo yang asli diracuni oleh orang-orang di sekitarnya. Dan tak lama lagi, Perseus akan memimpin pemberontak untuk menyerang kota kekaisaran. Jadi, dia tidak ingin melakukan sesuatu yang mencolok. Sampai Perseus mengambil alih kekuasaan karena dia tidak peduli dengan Lilia.
Hanya saja setelah Leo meninggal, dia tidak akan bisa lagi menulis surat untuk teman-temannya. Namun, setelah Lilia sibuk untuk beberapa saat, dia baru sadar teman-temannya belum membalas. Lilia merasa sedikit sedih, jadi dia keluar untuk mengumpulkan ranting untuk dibakar, tepat saat salju tebal mulai turun. Lilia kembali ke menara dan mandi air panas untuk menghangatkan diri. Pada saat inilah dia melihat surat di atas meja bersinar. Ternyata, teman-temannya telah membalas suratnya. Oscar tidak pernah mimpi buruk sejak kembali ke rumah. Semua berkat boneka kelinci itu. Karis bersikap seolah-olah boneka itu kekanak-kanakan. Tetapi, sebenarnya dia menyimpannya di atas bantalnya. Paling dekat dengan dirinya Felix mengeluh bahwa seharusnya dia tidak membelikan boneka untuk Karis. Romeo merindukan semua orang. Dan bahkan ingin bergabung dengan mereka untuk menaklukkan naga gila. Melihat semua orang masih sama seperti dulu, Lilia merasa sangat bahagia. Setelah itu, Lilia memindahkan selimutnya ke dekat api, meringkuk di dalam selimut tipis itu, dan diam-diam meneteskan air mata, sambil memeluk boneka kelincinya. Setelah beberapa waktu musim dingin yang ganas, akhirnya berlalu. Untungnya, salju mencair dengan cepat, dan makanan serta kayu bakar. Lilia tidak habis. Pada titik ini, Lilia menyadari bahwa orang-orang yang mengawasinya telah menghilang. Saat ini di istana seorang pelayan sedang berbicara dengan orang kepercayaan kaisar. Setelah percakapan selesai, pelayan itu memegang sebotol cairan ungu di tangannya. Beberapa bulan berlalu, salju telah mencair sepenuhnya. Dan cuaca mulai menghangat. Lilia akhirnya berhasil melewati musim dingin ini. Tetapi karena dia takut dengan pengawasan kaisar, dia masih belum berani pergi jauh dari menara dan belum menemukan pondok Elizabeth. Namun, pada musim semi ini, Leo akan mati, dan Lilia tidak akan bisa lagi menulis surat. Sepanjang musim dingin, setiap kali punya waktu, dia duduk di meja membaca surat-surat dari semua orang. Surat-surat itu telah menjadi pilar spiritualnya. Pada saat ini, terdengar suara-suara dari luar hutan. Dan ternyata para ksatria sedang mendiskusikan seseorang yang meracuni makanan pangeran. Dan orang itu sudah ditangkap dan dipenjarakan oleh kaisar. Lilia gemetar karena tidak menyangka Leo akan mati secepat ini. Dia bergegas kembali ke menara, ingin menyembunyikan semua surat ini. Bahkan, dengan kutukan yang menimpanya, dia masih ingin mencoba meninggalkan beberapa petunjuk. Tapi bahkan di dalam surat pun, dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya atau memberitahu mereka apapun saat ini. Suara tapak kuda dan teriakan terus terdengar dari luar. Dan Lelia sadar pemberontakan telah dimulai. Pada saat ini, pasukan Perseus telah tiba di gerbang kota. Dan para prajurit akan segera menyerbu menara ini. Waktu hampir habis. Jadi Lelia hanya bisa meninggalkan petunjuk di dalam surat-surat itu. Dia menulis namanya sendiri. Lelia Aurelia. Dia percaya teman-temannya yang cerdas akan menyadari sesuatu. Kemudian dia melepaskan batu sihir dari pena itu, memasukkan semua surat dan pena itu ke dalam sebuah kotak dan menyembunyikannya di bawah pohon. Lalu dia bersembunyi di dalam lemari, gemetaran sambil menunggu apa yang akan terjadi. Suara pertempuran terus berlanjut selama 2 hari. Akhirnya, seseorang membuka lemari itu. Kaisar baru Perseus ingin memanggil Lily ke hadapan Iris Aurelia. Dia adalah saudara perempuan Ladios dan Perseus, satu-satunya putri dari Kekaisaran Aurelia dan wanita dengan status tertinggi di Kekaisaran, sebelum Perseus menikah dengan Elizabeth. Iris membenci Elizabeth, yang memiliki status setara dengannya, dan mencari segala cara untuk menyiksanya, saat Elizabeth melahirkan para pangeran. Kembar dengan hak suksesi, kebencian ini mencapai puncaknya, tapi di saat yang sama, cinta dalam hidup Iris pun muncul. Dia jatuh cinta pada seorang ksatria rakyat biasa. Sayangnya ksatria itu meninggal lebih awal, tapi Iris sedang mengandung anaknya. Ketika Iris siap untuk melahirkan, Elizabeth juga akan melahirkan. Pada saat itu, Perseus sedang dalam sebuah kampanye militer. Kaisar baru saja jatuh sakit. Kampanye suaminya dan kematian kaisar adalah konspirasi dari saudara laki-laki Perseus untuk merebut takhta. Setelah mengetahui hal ini, Elizabeth segera memecat semua menteri dan melahirkan sendirian. Tapi dia tahu bahwa Ladios tidak akan pernah mengampuni anak Perseus. Jika anak itu tetap bersamanya, dia pasti akan mati. Dia tidak bisa memikirkan siapapun di kota kekaisaran yang bisa membantu. Jadi dia menemui Iris, yang pernah menyiksanya, tapi menjadi seorang ibu di hari yang sama. Pada saat itu, Iris sedang putus asa. Anaknya meninggal sesaat setelah lahir. Dia mengira Elizabeth datang untuk mengejek kemalangannya. Tapi Elizabeth berlutut dan memohon agar dia menerima anak ini.
Iris, yang diliputi rasa iri, awalnya ingin mengutuk atau bahkan membunuh Elizabeth dan anaknya. Tapi saat mendengar tangisan Lelia, dia membeku, menatap anak ini yang memiliki darah keluarga Aurelia. Mengalir di nadinya, hatinya melunak, dan dia memutuskan untuk menerima anak itu. Elizabeth membawa pergi bayi laki-laki Iris yang sudah meninggal. Dan setelah itu, Ledios yang tak terkalahkan meracuni Elizabeth. Iris, karena penyakit psikologis, menjadi terbaring di tempat tidur dan setelah meramalkan takdirnya, dia mempercayakan anak itu kepada satu-satunya pelayan yang tahu kebenarannya. Meskipun pelayan itu tidak memberitahu rahasia itu kepada siapapun dan merawat anak itu, suatu hari dia menghilang setelah mencuri perhiasan sang putri karena dia mendengar bahwa orang tuanya di rumah di penjara bersama para bidah dan dia melakukan itu untuk menyelamatkan mereka. Kemudian, membantu mereka meninggalkan negara itu. Membuat rahasia ini lenyap dari kekaisaran. Setelah itu, Lelia dibawa ke hadapan Perseus Aurelia, yang sebenarnya adalah ayah kandung Lelia. Karena alur cerita, Perseus terluka sangat parah, dan semua dasar cerita ini disiapkan untuk protagonis wanita. Disiapkan agar sang protagonis wanita bisa menyembuhkannya. Karakter Lilith ada hanya untuk mengingatkan Perseus akan luka-lukanya. Seperti yang diduga, Perseus hanya melirik Lily sekilas sebelum menyuruhnya pergi. Dalam cerita aslinya, baru setelah itu, Lily tenggelam, dan pengasuh yang kembali mengungkapkan identitas Lily kepada Perseus, membuatnya jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Sekali lagi, tidak ada seorang pun di sini yang akan membantu Lilia, dan tanpa bukti, tidak ada yang akan percaya pada ceritanya. Dia tahu betul bahwa, dia tidak bisa memiliki harapan konyol, atau menggantungkan harapannya pada orang lain. Namun, saat Lilia berjalan-jalan di istana, dia bertemu dengan pangeran kembar. Sama seperti di cerita aslinya, mereka membenci anak dari putri, yang telah menyiksa ibu mereka, dan mereka mengejek Lilia tanpa ampun. Mereka menuduh Lilia telah menyiksa ibu mereka dan menyebabkan kematian saudara mereka, menyalahkan semuanya pada Lilia. Bagaimana kamu masih berani hidup di dunia ini? Anak seorang pembunuh. Sampai akhirnya, Juliana muncul, dan keduanya langsung mengubah sikap mereka, bersikap manis pada saudari mereka itu. Setelah kembali ke menara, Lilia hanya bisa menceritakan pada boneka kesayangannya betapa dia merindukan teman-temannya. Dia memaksa dirinya untuk tetap waspada, karena hanya dia yang bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Dan sekarang adalah saat yang tepat untuk pergi ke pondok Elizabeth, tanpa ada seorang pun yang mengawasinya. Lilia dengan cepat menemukan pondok kecil itu. Dia tidak menyangka pondok itu akan sebersih ini. Pasti ada seseorang yang merawatnya. Lilia jadi bertanya-tanya, jika ibunya masih hidup, orang seperti apakah dia sebenarnya? Ibunya pasti akan melindungi Lilia dengan nyawanya. Tak lama kemudian, dia menemukan tempat penyimpanan makanan milik Elizabeth di bawah lantai pondok. Sihir pengawet makanan yang dikembangkan secara pribadi oleh Elizabeth bisa menjaga makanan tetap segar selama 100 tahun. Meskipun terlihat kosong, makanan akan muncul begitu botol-botol itu dipecahkan. Tetapi, Lilia tidak bisa menemukan item sihir milik Elizabeth. Dan karena sepertinya ada seseorang yang rutin membersihkan tempat ini, dia tidak bisa tinggal lama. Lilia mengambil makanan itu lalu pergi. Sialnya, dia bertemu dengan Juliana lagi. Dari percakapan Juliana, dia mengetahui bahwa ini adalah masa di mana Perseus menolak untuk bernegosiasi. Dan ini juga saatnya semua orang sedang mendiskusikan bagaimana menangani Lilia agar dia tidak menjadi alat untuk pernikahan politik. Lilia harus segera menemukan cara untuk melacak item sihir Elizabeth. Sementara itu, si kembar sedang berlatih anggar dengan paman mereka, Carius. Carius terlihat tidak fokus, seolah-olah sedang mengenang sesuatu. Dia lalu meminta maaf kepada kedua keponakannya, mengatakan bahwa dia mungkin tidak bisa berlatih anggar dengan mereka besok, karena setiap kali datang ke ibu kota, dia harus mengunjungi sebuah tempat tertentu. Carius adalah saudara laki-laki Elizabeth, dan dia sangat patah hati sejak kematian saudarinya, dan juga sangat tidak senang dengan Perseus, yang telah menikahi permaisuri baru, dan membesarkan seorang putri baru, sambil membawa kerinduannya pada saudarinya. Dia pergi ke pondok kecil itu, dan dialah orang yang selama ini membersihkannya. Namun saat dia tiba lagi hari ini, dia menemukan bahwa seseorang telah menyelinap masuk. Carius terkejut melihat penampilan gadis itu. Setelah insiden itu terbongkar,
Lilia harus menghadapi amukan Perseus. Dia menuntut untuk tahu bagaimana Lilia bisa tahu tentang tempat itu. Tetapi, saat mengetahui bahwa Lilia pergi ke pondok itu hanya karena lapar, Perseus pun sadar bahwa tidak ada seorang pun yang membawakan makanan untuk Lilia. Dan karena dia tidak mencuri apapun dari pondok itu, dia berkata, akan menyuruh makanan dikirimkan untuknya. Tetapi dia melarang Lilia untuk pergi ke pondok itu lagi. Atau dia akan menyusul nasib Iris. Tapi bagaimana mungkin Lilia bisa patuh begitu saja? Untuk kabur dari ibu kota, dia membutuhkan item-item sihir yang ditinggalkan Elizabeth. Jadi, dia harus bertindak lebih hati-hati. Untungnya, setelah itu, seorang pelayan benar-benar membawakan makanan setiap hari, sehingga jadwal pengantaran makanannya pun tidak menentu. Kali ini, pelayan itu ingat bahwa besok ada pesta, jadi dia tidak bisa datang. Jadi, ini adalah makanan untuk 2 hari. Lilia menyadari bahwa kesempatannya akhirnya tiba. Pesta hari ini sebenarnya adalah hari saat Juliana bertemu dengan pemeran utama pria. Dan sebuah insiden kecil terjadi. Seorang anak bangsawan di pesta mendorong Juliana, hingga telapak tangannya terluka. Jadi, perhatian semua orang tertuju pada pesta. Lilia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan benda-benda sihir itu. Setelah pesta selesai, ketiga bersaudara itu berjalan-jalan di hutan. Si kembar menyarankan untuk melihat bintang. Dan tempat terbaik untuk melihat bintang adalah menara ini. Setelah memasuki menara, tanpa sadar, mereka tiba di kamar Layla. Boneka Layla menarik perhatian Juliana dan Layla, yang kembali tepat pada waktunya. Melihat pemandangan itu, adegan itu membuat Layla teringat kalau boneka itu adalah satu-satunya peninggalan dari kenangannya yang berharga